Oke, anak sekalian, para pemirsa yang saya banggakan, kali ini kita akan mempelajari tentang materi perangkat lunak atau software komputer. Kali ini saya menggunakan aplikasi PowerPoint, yang merupakan aplikasi yang cukup mudah, cukup gampang untuk menyampaikan sebuah materi. Ya. Oke, langsung kita buka saja materinya. Kita klik menu slideshow. Ya. Kemudian kita pilih from beginning. Ya. Oke, otomatis akan tampil materinya. Ya. Di sini ada 5 tombol. Ya, ada tombol kompetensi, kemudian pengertian, kemudian kategori software, kemudian evaluasi, ini kemudian tombol keluar. Ya. Oke, anak sekalian, kita buka dulu di tombol kompetensi. Oke, ketika kita klik tombol kompetensi akan muncul materi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya, kemudian di materi ini ada 2 materi, yaitu untuk praktek dan untuk teori. Untuk prakteknya, ini kita praktek di lab komputer, yaitu tentang bagaimana cara menyalakan komputer, bagaimana membuka aplikasi pengolah kata Microsoft Word, kemudian bagaimana menggunakan aplikasi pengolah kata. Dalam ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ya. Kemudian untuk teorinya, yaitu tentang perangkat lunak, software, dan kategori perangkat lunak atau software. Ya, ini untuk teorinya yang sekarang ini sedang akan kita bahas. Oke, kita klik tombol home. Oke, kemudian kita tekan tombol pengertian. Iya. Dan sekalian, ada 3 unsur komputer ya, yang harus dipenuhi, ya, yaitu hardware, software, dan brainware. Ya, brainware, ini kelihatan. Ya, brainware. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak, kemudian brainware itu perangkat otak atau manusianya. Jadi 3 unsur ini harus ada dalam sebuah sistem komputer. Jika salah satu tidak ada, maka komputer tidak bisa berjalan dengan maksimal. Misalnya, ada hardware-nya, tidak ada software-nya, berarti komputer itu belum bisa digunakan. Ya. Ada monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, tapi tidak ada software-nya yang ada di dalamnya juga tidak bisa. Ya. Sama dengan di handphone ini. Handphone ini ada perangkat kerasnya, juga ada perangkat lunaknya, ya. Ini perangkat kerasnya seperti ini, kemudian perangkat lunaknya adalah aplikasi-aplikasi yang tertanam dalam handphone ini, ya. Jadi ada hardware-nya juga ada software-nya. Juga harus ada brainware-nya. Ya, brainware-nya itu berarti orang yang mengoperasikannya. Ya, jadi orang mengoperasikan, kayak saya sudah mengoperasikan HP ini, berarti saya brainware-nya, ya, orang yang mengoperasikan. Ya. Oke, kita buka di hardware-nya. Ya, ini perangkat keras. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat,
dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi, ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa hardware itu adalah perangkat kerasnya, ya. Jadi perangkat yang bisa dilihat, diraba, ya. Ini HP ini ya bisa dilihat kemudian bisa diraba, ya. Oke, kita kembali ke home. Kemudian untuk software kita klik. Nah, ini pengertian dari perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Ya, itu tadi pengertian dari perangkat lunak. Panjang sekali pengertiannya, saya bacakan tadi. Intinya adalah perangkat lunak itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer, ya. Jadi perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer atau handphone, ya, sama juga, ya. Jadi pengertian komputer sini juga pengertian meliputi handphone juga, ya. Jadi perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer, ya. Jadi bukan perintah-perintah yang dimengerti oleh manusia, tapi perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer. Artinya perintah itu menggunakan bahasa-bahasa tertentu, ya, yang nanti akan kita jelaskan di materi berikutnya. Oke, next. Oh ya, brainware kita buka. Oke, untuk pengertian perangkat otak atau brainware atau manusianya adalah orang yang menggunakan, menjalankan, memanfaatkan, dan mengoperasikan perangkat komputer. Menurut Tri Rahmadi dalam buku Pengantar Teknologi Informasi tahun 2020, brainware juga bisa diartikan sebagai manusia yang mengoperasikan, menggunakan, serta mengatur sistem dalam perangkat komputer. Istilah brainware lebih sering ditujukan kepada pengguna komputer yang mampu mengoperasikan komputer dengan canggih, baik dari segi perangkat lunaknya maupun perangkat kerasnya. Ini menurut Tri Rahmadi, ya. Menurut Tri Rahmadi bahwa brainware itu adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan komputer, ya. Oke, next. Kembali ke home. Oke, kita klik menu kategori software. Kita klik. Ya. Ada 4 kategori dalam software, ya, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, aplikasi, dan utility, ya. Jadi kategori software itu dibagi menjadi 4 bagian, ya. Jadi tidak satu tok, tapi banyak, ya, minimal ada 4 bagian. Yang pertama sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat sekali lagi utility, ya. Oke, kita bahas bersama-sama, kita buka satu persatu. Yang pertama kita buka sistem operasi. Apakah sistem operasi itu? Ya.
Ya, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Ya, jadi perangkat lunak bagian sistem operasi ini adalah bagian perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen aplikasi yang lain. Ya, oke, kita next dulu. Oke, kira-kira contoh dari sistem operasi apa saja? Contoh dari sistem operasi, contoh dari perangkat lunak kategori sistem operasi itu apa saja? Oke, kita klik slide berikutnya. Ya, contohnya ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 contoh sistem operasi. Yang pertama adalah MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System ya. Ini merupakan sistem operasi yang paling lama ya, paling jadul ya, paling pertama kali ya. Sistem DOS ya. Kemudian ada MS Windows, Microsoft Windows ya, ini sistem operasi yang paling terkenal, paling banyak penggunanya ya, Microsoft Windows ya. Kemudian juga ada Linux ya, ini pesaingnya dari Microsoft Windows ya, Linux ya, ini juga terkenal terutama bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan komputer, yang terbiasa aktif di dunia komputer, ini biasanya lebih suka menggunakan Linux. Kenapa? Karena Linux ini sistem operasi yang gratis, yang terbuka ya, yang bisa diunduh tanpa membayar. Kalau Microsoft Word atau Microsoft Windows ini sistem operasi yang berbayar ya, dan tertutup ya, jadi kurang disenangi oleh orang-orang yang mungkin berkantong kurang banyak ya, berkantong tipis ya, sukanya yang gratis-gratis, ini biasanya menggunakan Linux ya. Dan Linux itu juga bisa dioprek istilahnya ya, bisa dimodifikasi. Jadi bagi orang yang tidak hanya sekedar yang kantongnya tipis, tapi orang-orang yang suka dengan dunia IT biasanya lebih memilih Linux ya. Tapi kalau orang-orang yang suka hal-hal yang praktis, hal-hal yang cepat, biasanya lebih menggunakan Microsoft Windows ya. Kemudian juga ada sistem operasi yang lain yaitu Mac OS ya, ini juga pesaingnya dari Microsoft Windows, ini dari Apple Corporation ya. Mac OS ya, ini biasanya lebih terkenal di daratan Eropa sana ya, ini banyak yang menggunakan ya. Kemudian ada lagi yang tidak kalah terkenalnya yaitu Android ya. Sistem operasi Android ini yang digunakan untuk handphone kita ya. Handphone kita di Indonesia kebanyakan menggunakan sistem operasi berbasis Android ya. Oke, next. Oke, fungsi dari sistem operasi apa ya? Yang pertama adalah untuk manajemen sumber daya komputer. Yang kedua, menghubungkan software internal dan eksternal. Yang ketiga, mengatur sistem kerja perangkat. Yang keempat, menghubungkan hardware internal dan eksternal ya. Jadi sistem operasi ini sangat penting ya, merupakan software atau perangkat lunak yang sangat penting sekali ya, dan yang harus ada dalam sebuah sistem operasi, yang harus ada dalam handphone kita ya. Tanpa sistem operasi tentu komputer kita atau handphone kita tidak bisa berjalan ya, tidak bisa digunakan ya, karena ini merupakan perangkat lunak yang bisa menghubungkan antar aplikasi, bisa menghubungkan antar hardware ya. Misalnya kita mau mencetak, kita butuh alat hardware namanya printer. Alat printer bisa bekerja, bisa digunakan jika ada sistem operasinya dalam komputer itu ya.
kita mau menggunakan LCD layar monitor, harus ada sistem operasinya yang bisa memerintahkan untuk menampilkan file atau gambar ke dalam layar monitor. Sekali lagi, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sangat penting. Oke, next. Oke, lanjutnya adalah bahasa pemrograman. Ya, kita klik bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Manusia memberikan instruksi yang dimengerti oleh komputer melalui bahasa pemrograman dan komputer akan menerjemahkannya. Ya, jadi bahasa pemrograman itu merupakan software ya yang berbentuk kode-kode atau perintah-perintah yang ditugaskan kepada komputer ya untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Oke, kita next dulu. Oke, contohnya apa? Oke, kita klik contoh dari bahasa pemrograman ya. Ini ada tiga bagian, yaitu low level language, middle level language, dan high level language. Bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman tingkat menengah, bahasa pemrograman tingkat tingkat tinggi ya, harusnya tingkat tinggi sini. Oke, bahasa pemrograman tingkat rendah ini contohnya adalah assembler dan ASCII kode ya. Kemudian bahasa pemrograman tingkat menengah contohnya adalah bahasa C dan bahasa C++ ya. C++ itu penggabungan dari bahasa C. Kemudian bahasa pemrograman tingkat menengah, tingkat tinggi maaf, ini adalah Pascal, DLP, Java, COBOL, Fortran, dan Visual Basic. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya, tidak hanya assembler, tidak hanya C++, tidak hanya Pascal, masih banyak bahasa pemrograman yang lain ya. Ada Python, ada Vopro dan sebagainya ya. Nah, bahasa pemrograman itu dibuat oleh siapa? Tentu dibuat oleh manusia ya. Makanya manusia yang bisa membuat bahasa pemrograman biasanya disebut sebagai programmer ya. Jadi brainware yang bisa membuat bahasa pemrograman ini dinamakan sebagai programmer ya. Nah, programmer menciptakan kode-kode, membuat kode-kode yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian komputer itu melaksanakan sesuai dengan perintah dari programmer sesuai dengan kebutuhannya. Ya, di sini ada tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Ini maksudnya adalah tingkat yang dimengerti oleh komputer. Ya, kalau tingkat tinggi ini dimengerti oleh komputer juga dimengerti oleh manusia ya, karena menggunakan bahasa manusia. Tapi untuk bahasa assembler ini menggunakan bahasa bilangan binary ya, bilangan kode yang dimengerti oleh komputer, hanya dimengerti oleh komputer. Tapi kalau yang menengah dan tinggi, yang tingkat tinggi ini bahasa-bahasa yang dimengerti oleh komputer juga oleh manusia. Oke, next. Aplikasi. Kategori software bidang aplikasi merupakan program yang dibuat atau dirancang untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Selain perangkat lunak sistem, sebuah komputer juga membutuhkan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang membantu pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Oke, kita next dulu. Oke, contohnya apa ya? Oke, kita klik. Oke, contohnya ya, ini contoh. Yang pertama adalah pengolah kata, pengolah angka, pengolah database,
pengolah presentasi. Ya, jadi dalam komputer itu banyak sekali software-software. Ya, dalam ini adalah software aplikasi. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa software aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Ya. Salah satunya misalnya untuk mengolah kata, ya, atau mengolah angka. Ya, contohnya untuk mengolah kata yaitu WordStar, Microsoft Word, WPS Writer, ya, yang terkenal yaitu Microsoft Word misalnya untuk mengetik, untuk membuat undangan dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk mengolah angka ini ada Lotus, ada MS Excel dan sebagainya. Ya. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu yang bisa membantu kebutuhan dari pengguna. Oke, next. Kemudian yang terakhir yaitu utility. Apakah utility itu? Ya, kita lihat bersama-sama. Utility software merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dalam sistem komputer. Seperti membantu pengoperasian mesin dalam komputer, antara lain mempersiapkan pemakaian media disk, membuat duplikat file, memutar musik atau video, memperbaiki kerusakan sistem komputer, meningkatkan unjuk kerja komputer, dan lain sebagainya. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, perangkat lunak jenis utility ini, ya namanya utility berarti merupakan perangkat lunak bantu yang bisa meningkatkan unjuk kerja dari sebuah komputer. Oke, next. Kemudian contohnya apa? Contoh dari perangkat utility apa? Oke, ya salah satu contohnya, ya walaupun masih banyak contoh yang lain, ya. Di sini ada compress file, WinRAR, ya ini utility, software utility yang berfungsi untuk mengkompres file, ya, atau mengecilkan file. Kemudian ada Norton, ini hanya contoh ya, Norton utility yang berfungsi untuk membasmi virus komputer. Ya. Komputer itu kadang-kadang ada virusnya, ya, kita basmi dengan salah satu utility yaitu Norton utility. Walaupun ada yang lain, ya, kalau di Indonesia ada Smadaf, gitu, ada McAfee dan sebagainya. Kemudian Winamp, nah ini yang sudah aplikasi yang cukup terkenal. Ini untuk memutar musik, ya, membantu pengguna untuk memutar musik, ya, memutar lagu. Ya. Kemudian juga ada Norton TuneUp Utility, ya, untuk meningkatkan performance komputer. Ya, bagaimana komputer itu bisa cepat bekerjanya, bagaimana komputer itu bisa nyaman digunakan dan sebagainya. Ini kita menggunakan TuneUp Utility. Ya.